Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallu jazaa'an islaman wa salawun salihun wa ighfir niyatina bi niyatihim maqasidana bi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala dini abdinatin salihah ala marabihi sayyidina Nabi Umar ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian di dalam kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah pada halaman 11, ila an qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi bidarini amin. Kemudian hadas, berbicara tentang hadas. Hadas, apa pengertian hadas? Pengertian hadas itu adalah huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Jadi pengertian hadas itu adalah perkara yang abstrak. Artinya hadas itu perkara yang i'tibari, perkara yang abstrak, tidak terlihat dia, yang berada di badan, namun hukumnya dia berhadas dan dia mencegah sahnya sembahyang. Hadas itu, jadi hadas tidak terlihat. Kalaunya najis terlihat, kalau najis kotoran terlihat, tapi kalaunya hadas tidak terlihat. Dengan mata kepala kita ini kita kada bisa meminandui orang yang berwudu dan orang yang kada berwudu, kan kada terlihat. Kecuali orang yang punya mata batin bisa melihat ini orangnya berhadas kecil, ini orangnya berhadas besar. Jadi hadas itu perkara yang abstrak yang berada di badan yang mencegah sahnya sembahyang. Nah, berarti kalau orang berhadas kada sah sembahyang. Hadas di sini terbahagi dua. Hadas terbahagi dua. Satu hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas hal-hal yang mewajibkan berwudu, itu hadas kecil. Yang kedua hadas besar yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Hadas besar hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil hal-hal yang mewajibkan wudu. Kalau ini hadas besar hal-hal yang mewajibkan mandi. Hadas kecil yaitu orang yang tiada berwudu dinamakan orang yang berhadas kecil. Jadi apabila sudah berwudu tiada lagi dinamakan berhadas kecil. Jadi namanya orang yang berhadas kecil itu orang yang tidak berwudu. Orang yang kada berwudu berarti berhadas kecil. Itu. Nah, jadi berhadas kecil sini bicara tentang hadas kecil dahulu. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang pertama di sini adalah sembahyang. Jadi haram orang yang berhadas kecil sembahyang. Makanya kalau kita di akhir sembahyang, kalau di akhir sembahyang batal di waktu salam, ukuran sembahyang itu ingat mim, assalamualaikum. Ingat kum itu bilanya selamat, kada berhadas, kada takantut, sah sembahyangnya.
assalamualaikum, pas tut dia tekan tut, sah sudah sembahyangnya. Sebelah kanan assalamualaikum warahmatullah itu sunnah aja, jadi selamat sudah di situ. Bilanya ingat kum itu sudah tersambat mimnya assalamualaikum, tut tekan tut. Kada boleh lagi meneruskan, kada boleh lagi warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kada boleh, haram hukumnya, kada boleh lagi karena berhadas kecil sudah. Adapun salam ke warahmatullah itu memang sunnah, tapi bagian dari salat juga sunnah. Kada boleh meneruskan, mahala aja tentu akan warahmatullahnya, nah kada mau. Lalu sebelah kiri pulang assalamualaikum warahmatullah, kada mau. Pokoknya biar ingat kum itu selamat sembahyang. Tapi bilanya as-salatut ya terantut, nah ma'asayam itu sembahyang isya apa 4 rakaat pulang, nah itu kada selamat itu. Jadi maksud diharamkan berhadas kecil kan, mbah terantut kita berhadas kecil kada boleh lagi meneruskan, kada boleh menuntungkan, kada boleh warahmatullahnya kada boleh, karena nang wajib ingat kumnya. Kalau warahmatullah sunnah, jadi di sini diharamkan sembahyang, baik sembahyang fardu atau sunnah, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunnah, haram hukumnya. Orang yang kada berwudu, orang yang batal wudunya, orang yang berhadas kecil, atau ngarannya orang yang kada berwudu, atau orang kada berair. Nah, baik salat fardu atau sunnah. Nah di sini tambahannya selain sembahyang di dalam takriratus sadidat, wa kadzalika nahwus shalah, demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang sama hukumnya dengan sembahyang yang dituntut untuk bersuci. Ada gawian-gawian bagian dari sembahyang namun bukan sembahyang total, bukan sembahyang sempurna. Ada beberapa pekerjaan yang mirip dengan sembahyang, yaitu ada 4. Nah ada 4 perkara nih, ini haram juga, kada wuduan. Yang pertama sujud tilawah, atau sujud sajadah yang di luar sembahyang. Orangnya hafal Quran lalu membaca ayat yang berkenaan dengan sujud tilawah, sujud sajadah yang ada gambar masjidnya, gambar menara kah biasanya di dalam Quran loh. Nah itu ada 14 tempat. Nah dalam waktunya menghafal mendaras Quran sampai ayat itu ini batal orangnya, tapi ini hafal Quran melancari aja, kan boleh aja orang baca Quran orang batal, nang kada boleh menjapai Qurannya. Lalu nya berhafal lalu membaca ayat sajadah sampai di situ lalu sujud, kada boleh. Kalau nya berhadas kecil haram hukumnya, kada boleh sujud sajadah, sujud tilawah yang berada di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyangnya sudah sucinya. Yang kedua ini yang perlu diperhatikan lagi adalah sujud syukur. Nah sujud syukur kenapa jadi kada boleh? Karena urusan meletakkan dahi di lantai atau di tanah ini urusan menyembah Allah aja, dan bila menyembah Allah wajib dalam keadaan suci, syaratnya harus suci. Jadi kada sembarangan sujud syukur itu, jadi harus bersuci terlebih dahulu. Maka banyak kan di tempat-tempat kita kan, atau di orang perlombaan tuh biar dapat piala bersalaman lawan binian nang menyerahkan langsung sujud. Nah sujud syukur menghadap penonton pulang. Ini sujud syukur itu wajib berwudu, wajib menghadap kiblat. Sujud syukur itu ada sembarangan, karena tiap-tiap ibadah paling mulia dalam sembahyang itu sujud. Nah, karena ada ibadah umat non muslim itu selain umat Islam yang meletakkan dahi di lantai itu umat Islam aja, ada umat lain. Artinya saking kita menghinakan dirinya nih, menghambakan diri kepada Allah, maka wajib dalam keadaan suci. Jadi syarat-syarat sujud syukur nanti ada disebutkan, diantaranya harus suci, menghadap kiblat, diantaranya dalam keadaan suci menghadap kiblat, itu sujud syukur. Ada mau langsung andak aja ke lantai dapat piala, ada mau dapat penghargaan atau main bal kan misalnya kan.
Nah, ada tahunya batal atau kadanya, timbul imam gol langsung sujud. Nah, atau penontonnya menghadapi TV sujud syukur, menang Indonesia nih. Menghadapi TV langsung sujud syukur, ingat lagi. Nah, boleh, haram hukumnya. Kecuali dalam keadaan wudhu sudah orangnya. Nah, kayaknya bilang yang terakhir melihat main berampar sajadah berdahulu, wudhu berdahulu. Ada paham ke kiblat dulu sajadahnya kan. Jadi bila nyagol lah ya anak sujud syukur kita. Sudah tahu ilmunya. Nah. Jadi sujud syukur itu kadang langsung andak, ada juga bertakbir juga. Allahu Akbar, duduk tasyahud awal lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud. Jadi seperti ini. Salat awal berniat saja kok melaksanakan sujud syukur dalam hati kan, Allahu Akbar, langsung aja lagi sujud. Sujud sekali ya sujudnya, kayaknya salam juga. Assalamualaikum. Nah itu langsung ada aturannya, kayaknya kita lebih lengkap bila sampai babnya. Cuma haram dulu bila kada wudu dulu satu itu. Bila kada wudu haram. Kemudian lagi yang diharamkan yang seperti sembahyang kada wudu haram, khutbatul Jum'ah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat haram juga. Karena khutbah Jumat wajib wudu. Jadi kalau khatibnya batal wudu, belum tentu khutbah batal wudu, ini sambung pulang. Kalau nya batal berarti khatibnya menanggung semasjidan supan wudu misalnya, berarti mencis ya kantotnya kadang-kadang supan wudu rasakan saja. Jadi khutbah Jumat wajib dalam keadaan suci, khutbah Jumat saja. Kalau khutbah lain kada, khutbah hari raya wajib dalam keadaan suci, khutbah Jumat sini. Jadi apabila melaksanakan khutbah Jumat dalam keadaan berhadas kecil, kada sah khutbahnya. Kemudian lagi yang keempat, wasalatul janazati, salat jenazah, sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah juga wajib dalam keadaan bersuci. Memang ada sebagian pendapat yang sangat lemah. Nah, itu di dalam kitab Al-Baijuri atau dalam Syarah Sitin, di dalamnya menjelaskan ada sebagian imam yang membolehkan salat jenazah ya tidak berwudu dalam keadaan hadas kecil. Itu pendapat oleh ulama disebutkan kharikun lil ijma', menyalahi ijma' ulama. Ijma' ulama mengatakan sembahyang jenazah syaratnya harus suci juga seperti sembahyang biasa. Jadi itu menyalahi, tidak boleh dipakai gitu. Jadi tetap salat jenazah harus dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Cuma sembahyang jenazah itu, sembahyang kifayah itu bilanya terlambat, misalnya masbuk dari imam, boleh aja di manakah berdiri kita menyambung shaf. Tapi bila imam sudah salam, kada boleh sembarangan berdiri lagi sembahyang di belakang, wajib kita memintangi jenazahnya. Wajib kita memintangi jenazahnya berdiri. Namun sembarangan berdiri kada sah sembahyangnya. Karena wajib sembahyang kifayah itu menghadap jenazah bilanya seorangan atau jadi imam. Jadi bila sudah imam menang takbir keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seorang datang terlambat, berdiri di pintangan jenazah walaupun jarak jauh, ada bapak sembahyang di belakang. Kalau nyesupan ke muka. Itu yang pertama lah. Jadi diharamkan bagi orang yang berhadas kecil yang pertama sembahyang, dan baik fardu atau sunnah, sembahyang tarawih kah, sembahyang witir kah, qabliyah ba'diyah kah. Nah. Dan yang seumpama sembahyang tadi ada 4, sujud sajadah, sujud syukur, kemudian khutbah Jumat, kemudian salat jenazah. Salat jenazah.
Yang kedua kemudian tawaf, haram bagi orang yang berhadas kecil tawaf, baik tawaf fardu atau tawaf sunnah, karena tawaf itu sekedudukan juga dengan salat juga, jadi wajib dalam keadaan berwudu. Cuma bedanya tadi sembahyang dengan tawaf. Kalau sembahyang, kalau nya batal di tengah-tengah atau di akhir, wajib mengulang semuanya. Kalau nya 4 rakaat, sembahyangnya ke 4 rakaatnya diulang. Tapi kalau nya tawaf tidak. Kalau nya tawaf di mana batal, di situ menyambung. Misalnya nya oleh 2 putaran, 2 keliling oleh tawaf, lalu batal, berarti sisa 5 lagi nih. Di tempat inya wudu, di tempat inya batal, jadi situ sambung pulang. Nah, jadi ada 5 kelilingan lagi. Nah, itu kalau nya tawaf. Dan kalau tawaf boleh berbicara, boleh berpandir. Kalau sembahyang kada. Cuma dari segi syarat sahnya sama aja juga, harus suci, harus menutup aurat juga kan, orang tawaf itu. Yang kedua, yang ketiga lagi diharamkan bagi orang yang berhadas kecil adalah menyentuh Quran. Masul mushaf, menyentuh Quran. Nah, yang dimaksud dengan Al-Quran ini adalah ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayatin biqasdid dirasati atilawah. Yang dimaksud dengan Quran itu adalah sesuatu yang ditulis padanya Quran, walaupun sebagian ayat dengan tujuan untuk dibaca. Yaitu Quran yang memang ditulis yang seperti Quran yang ada di tempat kita, yang memang dicetak, diolah, memang sagan dibaca. Jadi tujuannya sagan dibaca, bukan sagan jimat lain. Nang kayak ada kan Quran halus sebiji halus, nang diulah di kalung akan kah? Nah itu jimat kan? Nah, itu kada apa-apa disentuh, karena tujuannya lain sagan dibaca itu. Membacaan itu 10 lapis kacamata kada melihat mau seorang halus buat Qurannya kayak jari ibu jari ini. Jadi nang kita perlu ketahui Quran yang memang ditulis dan dicetak sagan dibaca itu nang diharamkan menyentuh. Kalau Quran hiasan kada. Quran kita kaligrafi di Masjid Agung ada kaligrafi itu di atasnya kan. Itu kada apa dijapai. Kenapa aja? Karena si tukang tulis itu kada sagan dibaca kan itu, sagan hiasan aja. Lain sagan orang membaca. Maksudnya membaca bastilah tuh. Itu kada apa-apa. Jadi supaya kita tahu, jadi Quran yang diharamkan kita menyentuh yang memang sagan dibaca. Yang memang sagan dibaca Qurannya. Biqasdid dirasah atilawah. Jadi kada termasuk Quran yang bukan tujuannya dibaca seperti di dinding. Ada kan kaligrafi di dinding, atau surah Yasin saanuan nih, atau surah ayat kursi. Itu kada apa-apa disentuh. Biasanya kita menukar nang pakai nang seperti itu, nang misalnya tulisan-tulisan kan. Itu bukan tujuannya sagan dibaca, namun tujuannya sagan benteng, tujuannya sagan mengambil berkah, tujuannya sagan hiasan, tujuannya supaya ingat kita kepada Allah ketika melihat. Nah, itu kada apa-apa dijapai, kada apa-apa disentuh. Nang diharamkan tadi adalah Quran yang tujuannya untuk dibaca, ditulis untuk dibaca. Biqasdid dirasa'at tilawah. Kalau mengenai masalah Quran yang ada di HP, ada sebagian ulama mengatakan itu bukan Quran ya, itu hanya pancaran sinaran dengan sebab keahlian orang zaman sekarang bisa mengeluarkan aplikasi itu, sehingga begitu dibuka kelihatan itu hanya pancaran. Kalau bisa diraba, kalau bisa disentuh, nah kayak ini
Ada sebagian mengatakan kada bapak kada wudu nyentuh itu. Ada sebagian mengatakan nang apik tetap ketika kita membaca, ketika dibuka aja aplikasi HP itu kan timbul Qur'annya, ketika dibuka aplikasinya HP kita hukumnya kayak Quran juga. Jangan menyentuh juga kita kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, ada pendapat mengatakan demikian. Itu nang apiknya agar kehormatan dan keagungan Quran itu tetap ada. Nah, kalau kita mengumpati pendapat nang biasa aja, kita baca Quran, baca Yasin di HP kan, untung timbai HP-nya kada ada anak-anaknya kan. Ini. Jadi kalau semasa aplikasinya dibuka aja, kita hormati seperti menghormati Quran. Tapi kalau sudah ditutup, biasa ya HP lagi. Nah. Tapi menekawah menadahan nang banu kalau baca di HP, nah, lebih abdal kan. Yasin ada di hadapan misalnya, tetap membaca kemahiran di HP yang baca. Namun Yasin ada di hadapan, Yasinnya aja ambil kan, lebih abdal, lebih bagus. Karena Yasin itu dicetak segan dibaca. Kalau HP ada segan baca Quran, ada HP macam-macam keanuannya, kegunaannya, macam-macam dilihat. Jadi lebih bagus, lebih baik, lebih ta'zim kita kalau tetap dalam keadaan berwudu. Nah. Kemudian yang keempat lagi tadi menyentuh Qur'annya. Jadi menyentuh Qur'an. Yang keempat adalah hamlul mushaf. Kalau tadi menjapai, menyentuh, yang keempat mengangkat Qur'an, mengangkat hamlul mushaf, mengangkat. La yajuzu hamluhu, tidak boleh membawa Quran bagi orang balik. Nah, kecuali ada dalam 4 keadaan. Di sini ada 4 keadaan yang boleh membawa Quran. Jadi kadang-kadang dia berniat membawa Quran saja, maka fala yajuz, tidak boleh. Jadi misalnya di dalam tas, nih kasus di dalam tas kita, tas tenteng atau rangsel. Jadi dalam tas tenteng itu ada Quran, ada alat-alat kita, ada macam-macam dalamnya, ada duit, ada dompet, ada buku, ada bercampuran yang lain. Tapi kalau ini kita niat dalam hati itu, niat kita hanya membawa Quran. Aku niat membawa Quran, jadi dalam wadah nih, walaupun ada campurannya yang lain. Bila ini niat membawa Quran saja, maka haram hukumnya. Menjapai tasnya haram, menjapai Qurannya haram, karena tas terhubung dengan Quran tadi, haram hukumnya. Tapi bila ini tujuannya membawa selain Quran, ini aku membawa bubuhan nang pupur, bubuhan gincu, bibinian kan, di dalamnya ada Quran halus kan, nang ku bawa nih bubuhan alat kecantikan jarnya, bawa dalam hatinya membawa alat kecantikan aja, padahal dalamnya ada Quran, dalamnya ada Yasin, di dalamnya ada Quran halus. Ini membuat di waktunya wudu, pasnya hendak berangkat batal. Kayak apa nih Quran dalamnya ada, bah aku kadang bawa Quran kan, ini bawa alat kecantikanku, niatnya dalam hati kayak itu boleh. Nah, jadi niatakan ke situ aja, jangan niat membawa Quran, niat membawa mata benda, maka boleh yang demikian. Nah, atau yang ketiga, kadang-kadang dia meniatkan keduanya. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Imam Ramli boleh. Aku membawa bertaan, nah, menurut Imam Ramli boleh aja. Nah, ini sudah sampai kita andak barangnya, hanya bawa doa mencapai Qurannya. Atau kadang-kadang tanpa ia niatkan, maka menurut Imam Ramli boleh juga, kada beri niatan, bawa-bawa aja. Pas sudah di jalan, keingatan, dalam ada Quran boleh, tapi aku kada berniat membawa Quran ya, kada apa-apa. Kemudian perhatian, juga diharamkan menyentuh peti Quran yang kebetulan Quran ada di dalamnya. Kalau ada wadah Quran, kayak Quran sekumpul Az-Zahra, Quran dengan dalail, ada wadahnya pelanggan. Nah, jadi ketika Quran di dalam lawan dalailnya atau Qurannya ada di dalam, kita japai wadahnya, kotaknya itu, nah haram juga.
ketika Quran berada di dalamnya. Tapi ketika Quran kada haram kada. Jadi kontak dari satrum juga Quran dah. Demikian juga haram menyentuh dadampar, bahasa bahari, rihal, sejenis meja kecil untuk menaruh Quran. Itu rihal yang kita pakai itu beritaan. Kalau Quran di atasnya gitu, jadi rihalnya haram, kontaknya. Tapi kalau Qurannya kada bapak, Qurannya kada ada. Jadi kontak Quran tuh kontak, misalnya diendak di sini, nah ini kontak beritaan, nah jadi haram beritaan juga. Mulai satrumnya. Tapi kalau Qurannya kada bapak, japai di damparnya. Japai di damparnya ada bapak. Jadi maksud menyentuh seperti ini, kalau mengangkat seperti ini, mengangkat. Ada beberapa masalah di sini yang mesti diperjelas lagi. Yang pertama, boleh membawa Quran dan menyentuhnya bagi anak yang mumayyiz untuk menderas saja menurut Ibn Hajar dan Ramli. Nah, boleh kanak-kanak ada wudunya, anak yang sudah mumayyiz umur 7 tahun boleh kita ambilkan Quran, nak boleh aja. Nah, yang sudah mumayyiz. Kalau untuk membaca atau mendaras Quran. Kemudian lagi di sini masalah yang kedua, jildul mushaf, sampul daripada Quran. Ini sampulnya, andai kata pacul, andai kata lepas tulisannya Al-Quranul Karim. Nah, paculnya kerancakan membaca, jadi terpacul anunya, jilidnya, mushafnya. Itu tidak boleh menyentuhnya dan tidak boleh membawanya, mengangkatnya kada boleh. Menyentuh dan mengangkatnya kada boleh. Kecuali jika nisbahnya sudah terputus daripada sampul Quran. Kalau masih ada tulisan Qurannya, jilid atau sampul Qurannya ada, masih Qurannya sudah pacul nih, ini ada jilidnya lagi. Kalau ini masih tulisan Al-Quranul Karim, masih dinisbahkan ini sampul Quran, ya orang menyambat masih, nah ini sampul itu, nah ini jilid Quran itu. Nah, selama masih ada nisbah kepada Quran, tetap diharamkan menyentuhnya. Ada nisbah masih haram, ada boleh kita menyentuh. Kecuali sudah lepas nisbahnya, seperti dipasang kepada kitab lain, ada kitab perukunan misalnya, dijilid lawan jilid Quran, mbahnya tulisan Qurannya dilepiki lawan buku, sekira jangan baca Quran lagi nih, tulisan Qurannya ditutupi, dilem. Nah, itu ngarannya hilang nisbahnya, sudah lawan Quran, boleh aja disentuh lagi. Kalau sudah dipakai ke kitab lain, maka kada apa-apa lagi disentuh, boleh aja. Andai kata mushaf itu dijilid dengan kitab lain, Quran itu dijilid lawan kitab lain, misalnya lawan kitab fikih Sabilul Muhtadin kah, misalnya nang Kandal, gabung lawan Quran misalnya dijilid, nah bagian pertama Quran, bagian kedua Sabilul Muhtadin, nah digabung misalnya, maka haram menyentuhnya bagi seluruh jihadnya. Menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ramli yang haram bagian Qurannya saja. Menurut Imam Bamakhramah boleh dari seluruh jihad disentuh. Yang keempat, boleh bagi orang yang berhadas membawa Quran kalau dalam keadaan darurat, seperti contoh hendak terbakar, ada rumah kebakaran, kita melihat Quran, kita berhadas, angkat Qurannya, selamatkan, jangan sampai terbakar. Atau jangan sampai terhina kan, kita lihat misalnya orang membawa Quran, misalnya orang berjual kan bawa Quran, tergugur Quran ke jalan raya, kasih ambil walaupun gak ada bodohan. Nah, itu dalam keadaan darurat. Kalau kita biarkan kan membiarkan sesuatu yang mulia di tengah jalan. Jadi ambil, anda ke atas langsung. Nah, anda ke atas langsung ke tempat yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Kalau bapak kada bodohan kalau nya kayak itu.
Kalau ada Quran bercampur dengan tafsir, jika tafsir lebih banyak maka tidak mengapa menyentuhnya. Tapi kalau Quran, huruf Quran yang lebih banyak itu haram menyentuhnya. Boleh di sini orang berhadas itu membalik lembaran Quran dengan tutunjuk aja kita, dengan bilah boleh. Tapi kada boleh lawan tangan. Tapi pengertian membalik, biarlah arti membalik. Apa sini nih? Ada bilah. Jadi membalik itu di ujung, di sini di dalam. Nah, tanda di sini. Nah, membalik. Jangan di sini, jangan. Bila di sini jar ulama kada boleh. Nah, ini kada boleh. Kenapa? Ketika di bagian sini ini hukum mengangkat. Ini hukumnya mengangkat, memuat. Memuat jangan di ujung sini. Ini memuat ngarannya. Ini pas serhatan di bintangan sini. Nah, ini sama hukumnya mengangkat lembaran Quran. Mengangkat lembaran Quran. Jadi kalau batal kita dengan tutunjuk hendak membalik di sininya, di sini nah. Jadi kalau mengangkat menandar aja. Wah, menandar aja boleh. Boleh nangka itu. Nah, boleh. Tapi kalau nangka ini kada boleh. Nah. Belapik orang bahari masih ada di kampung belapik. Besi simpon lemari hendak hari raya. Sakulir wudu aja. Ambil kain belapik mana Quran. Nah, dikira boleh. Kada boleh, tetap haram hukumnya. Payah rumu haram walau laffa alaiha khirqah, walaupun dibungkusnya tangan besarung tangan atau inya menjapai Quran kayak mendenang menjapai manusia ya besar sarung juga kada batal. Dikiranya kayak itu. Jadi bila besarung juga menjapai Quran ya kada apa-apa. Nah, padahal tetap kontak. Jadi nah ada keringanan tadi membalik aja lawan pulpen kita kan, lawan pulpen. Boleh kita balik lawan siwak. Nah, cuma tadi di sini nah mandaknya di ujung di dalam sini. Nah, itu. Jangan di sini. Nah, bila di sini mengangkat. Sama hukumnya mengangkat nang kayak ini nah. Mengangkat haram hukumnya. Ada itu kada mengangkat menyentuhkan aja tadi nah. Ini ada keringanan. Nah, lawan tutunjuk. Di bagian sini aja bermain nah. Membaliknya. Jangan di ujung sini jangan. Nah, itu dengan tutunjuk boleh menunjuk ini boleh. Ini kan boleh menjapai ya tadi. Jadi dari segi kontak nangka ini, dari segi menjapai ada keringanan. Kalau ada penghalat masih dibolehkan. Ini ada penghalatnya kan, kayu siwak. Tapi kalau urusan mengangkat, walaupun belapik, walaupun banu tetap haram. Urusan mengangkat. Nah, tadi kayak ini, nah haram ini. Mengangkat. Urusan mengangkat, karena mengangkat itu lebih dahsyat daripada menjapai. Kalau menjapai ada keringanan, kalau nang ini kada boleh. Tapi kalau kayak ini boleh, makanya boleh bertunjuk. Orangnya batal mengaji Quran boleh bertunjuk. Nah, menunjuk. Tunjuk ini kada setrum ke situ. Membalik pun kayak itu juga. Nah, membalik Qurannya. Jadi dan termasuk juga perkara yang tidak bagus, yang tidak layak juga adalah membalik Quran dengan liur. Juga ada sebagian yang mengharamkan. Nah, beculit liur itu duit aja itu baitong duit aja itu Quran yang dicoba itu lah kitab yang ada bagusan atau yasin lah jilat dulu. Kau jangan balik bagaimana adanya berikit berlewasan bang Qurannya. Terlalu berikit itu jarang membaca Allah. Yahrumu masu wa hamlu ilaqatil mushaf aw kharitatih aw sunduki idza kana fihi ma mushafun wa qad uidda lahu. Begitu juga nang kaya Quran muqaddam kan ada tasnya. Nang kaingkutan tasnya gini, namun ada Qurannya di dalam, kaingkutan tasnya itu nah kita mengikuti kan, kaingkutannya gini haram dijapai. Apalagi tasnya, apalagi Qurannya. Kalau inya Qurannya ada di dalam. Tapi kalau Qurannya dikeluarkan nang perjus itu kan keluaran dah ada di dalamnya boleh jadi apa ya. Jadi masalah
gantungan tasnya ataupun kantongnya ataupun wadahnya ataupun kotaknya ataupun dedamparnya, rehalnya, mejanya, itu yang diharamkan jika Quran ada di dalamnya, jika Quran ada di atasnya. Kalau Quran gak ada kada apa-apa. Beda kalau jilidnya tadi, jilid nang pacul tetap dihukumkan Quran. Nah, jilid Quran pacul, sampulnya pacul, tetap dihukumkan Al-Quran. Tetap dihukumkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, habis dari situ, itu orang-orang yang diharamkan dalam keadaan berhadas kecil. Jadi kalau kita membaca selain Quran boleh, nang dikaset bukan Quran. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu tujuannya kita apa? Mengambil berkah. Makan kita berbismillah gak ada apa-apa. Itu kalau orang yang berhadas besar lah, berhadas kecil ada apa baca bismillah. Terus dulu nah. Kemudian hadas besar. Yang kedua hadas besar. Pertama hadas kecil tadi. Hadas besar jadi hadas besar ialah orang yang bersetubuh. Yang kedua orang yang keluar mani. Yang ketiga perempuan haid atau nipas, atau disebut dengan junub dan haid dan junub. Nah, ini namanya hadas besar. Menghilangkan hadas besar ini dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Nanti ada bicara mandi kena. Diharamkan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama sembahyang, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Quran, yang keempat mengangkat Quran, sama dengan yang hadas kecil. Sampai nomor 4 sama dengan yang berhadas kecil tadi. Ada tambahan lagi yang kelima, membaca Quran untuk mendaras. Maksud membaca Quran untuk mendaras, yakni niat membaca Quran, niat tilawah. Nah, membaca Quran dia. Jadi niat membaca Quran. Kalaunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya membaca Quran haram. Orang junub atau orang haid. Junub itu kan orang berhadas besar nih. Jangan niat Bismillahirrahmanirrahim, niat baca Quran haram. Tapi ketika hendak makan Bismillahirrahmanirrahim, niat membaca Bismillah, mengambil berkah aja niatnya, kada haram. Jangankan itu, benang panjang pun, ayat kursi pun, kalau niat membentengi diri daripada syaitan, kada haram kada orang berhadas besar, orang haid. Misalnya ada takutannya dengan hantu misalnya, bacain ayat kursi tadi, niat membentengi diri daripada hantu tadi, daripada iblis, daripada syaitan, kada apa-apa, niat membentengi diri. Atau misalnya seorang da'iyah, seorang perempuan perempuan penceramah dalam keadaannya haid, lalu hendak menyampaikan dalil-dalil Quran, bolehlah aja, boleh. Karena niatnya membaca, menampakkan nas, niatnya itu adalah membacakan dalil, bukan membaca Quran. Jadi boleh aja bacakan. Apa dalilnya dalam Quran? Jadi dalil puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dijawabnya boleh. Begitu pula yang sering dipertanyakan oleh perempuan-perempuan haid yang sedang mengajar tika Al-Quran. Kayak apa aja guru mengajar tika Quran itu kan menjaga akan orang baca Quran. Jadi boleh
perempuan haid menjaga akan kekanakan membaca Quran? Boleh, dengan membacakan potongan-potongannya aja, sebatas menagur, membujurakan ikhfa-nya, misalnya minkum, misalnya membujurakan. Nah, ini dengungnya di sini, izharnya di sini. Taqti'ul huruf, memotong-motong huruf ketika mengajar di waktu haid boleh. Jadi kada perlu perempuan haid itu istirahat ketika Quran, ketika haid teruskan aja, boleh aja, karena niatnya kada niat membaca, niatnya bukan mendaras Quran. Nah, boleh aja menagur, boleh aja. Misalnya izharnya kurang tepat, boleh niat menagur aja, niat mengajar, bukan niat membujurakan, bukan niat membaca Quran. Nang kada boleh niat membaca Quran walaupun satu ayat. Bila niat membaca Quran sudah Toha, tapi dalam hatinya niat membaca Quran, haram hukumnya walaupun seayat, walaupun nang digiaunya Toha dengarannya. Tapi niat dalam hati kada mengiau itu, kada mengiau si Toha tadi, niatnya membaca Quran, nah haram hukumnya walaupun satu ayat nang pendek. Jadi niat dah aja urusan Quran ini niat. Bila niat membaca Quran haram, bila niat yang lain boleh aja. Jadi qiraatul Quran biqasdil qiraah ay biqasdi tilawah. Al-mutanaffil bi qiraatil Quran bi khilafin nafli li'annahu la yakunul Quran illa bil qasdi, karena Quran tidak bisa menjadi Quran kecuali dengan diniatkan. Jadi itu wanita haid mengajar Quran tadi boleh dengan syarat tidak meniatkan membaca Quran, dan dengan syarat dipotong-potong, dan dengan syarat tidak menyentuh Quran. Tidak menyentuh Quran. Bahkan wanita yang hafizah pun boleh melancari Quran, boleh. Niatnya melancari, niatnya mengingat-ingat, bukan niat membaca Quran. Jadi sebenarnya mudah aja dalam urusan ini, cuma kadang-kadang sebagian kalau mengetahui hukumnya. Jadi perempuan-perempuan yang hafizah tuh kadang-kadang berkecil hati, kada tahu hukumnya, sedih. Waktu datang bulan kada kau melanjutkan hafalan kayak apa aja. Padahal boleh aja anak sejusan, nggak boleh aja niat melancari, niat merikitakan, bukan niat membaca Quran. Tapi niat membaca Quran walaupun seayat haram. Jadi boleh aja. Jadi kada menutup kemungkinan bagi perempuan-perempuan haid kalau niatnya melancari, boleh aja untuk supaya hafalan tidak hilang, Jadi tidak haram kalau niatnya bukan membaca Quran tadi, seperti istisqa, seperti untuk menyembuhkan, nah bubuhan peruqyah. Nah, kada apa-apa biar anak sahataman baca Quran, niat mengeluarkan jin. Niat meruqyah kada apa-apa, anak Yasin sampai habis ada apa-apa. Wa tahassun wa tabarruk wa du'a wa zikir wa raddu ghalat, boleh menagur orang, boleh. Kita hafal Quran tapi kita dalam keadaan junub, pas ada kawan baca Quran hingga salah, tagur boleh, niat menagur, kada niat membaca Quran, niat menagur boleh. Dan niat memberikan nasihat juga, tadi menyampaikan ayat-ayat Quran di dalam nasihat, di dalam ceramah, boleh bagi orang yang berhadas besar, bagi orang yang berhadas besar. Taratan yutlik fala yahrum, demikian juga kalau nya dasar orangnya hafal Quran, dikit-dikit Quran kan ada cerita orang yang bicara dengan Quran terus nih, seorang perempuan bicara dengan Quran zaman Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak, zaman tabi'in. Kalau dipendiri menjawabnya dengan Quran, dipendiri menjawab dengan Quran. Nah, orang seperti itu sudah jara lisanuhu bila qasdi syai'in, tanpa ada tujuan apapun nya, tak ucap seorang, karena hari-hari siang malam 24 jam Quran, sehingga berpandir pun menjawab orang dengan Quran juga. Cuman dipendiri dan paham juga nya. Enggak ada paham kalau awak sama-sama paham artinya. Jadi ketika dipandiri jawabannya Quran. Nah, orang seperti ini pun juga keluar daripada hukum haram. Kada haramnya
karenanya tanpa tujuannya menjawab saja, bukan tujuan membaca Quran, bukan tujuan membaca Quran. Nah, pasti misalnya kawannya Yahya ngarannya misalnya, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, ya wahai Yahya peganglah Quran dengan kuat. Nah, artinya ambilkan kitab, khuzil kitaba biquwwah, pemahamannya maksudnya bahasanya wahai Yahya ambilkan kitab. Nah, misalnya Musa ngarannya tangan kanan besangun apakah sangu aku akah wa ma tilka bi yaminika ya Musa, ya misalnya bi yamini aqwa misalnya. Ini itu tujuannya kalian baca Quran tapi memandiri, tapi dengan lafaz Quran, memandiri orang tapi dengan lafaz Quran, kada haram hukumnya. Fala yahrum, ini nang pokoknya nang diingatakan nang urusan haram membaca Quran ini bila niat membaca Quran itu yang haram. Habis lagi satu kesimpulannya itu, bila niat membaca Quran haram. Aku asal nak membaca Quran aja, kadang baca Quran hari ini Bismillahirrahmanirrahim, haram hukumnya. Nah, bagi orang yang berhadas besar, haram. Yaitu niat membaca Al-Quran. Kemudian lagi yang keenam, berhenti di masjid. Di sini yang keenam adalah berhenti di masjid. Al-lubsu fil masjid, berhenti di masjid maksudnya dengan kadar tumakninah, sekedar subhanallah, berhenti di masjid. Bagi orang berhadas besar nih, dan sama seperti berhenti hukumnya taraddud, berbulak-balik, cut ke sebelah kanan, cut sebelah kiri, masuk dari kanan, keluar pulang sebelah kanan, berulang balik. Nah, sekedar tumakninah, sekedar subhanallah aja nih diamnya, sekadar stomat aja. Wa yajuzul murur, tapi kalau inya lewat boleh menyebarang aja. Hendak WC mulai di muka atau di Masjid Agung jauh banget mau lelek, jadi dipotong di masjid, nyebarang. Boleh aja murur melewati orang junub. Enggak ada lihatnya itu pecang kami salawar, jadi potong aja, memotong jalan mendatangi WC melalui masjid boleh. Lalu aja boleh, tapi diam kada boleh, atau pulang balik kada boleh. Diam sebentar kada boleh, tapi jadi waktu lalu tuh jalan terus bang, nah jadi kada hir-hiran bang orang mandiri kayaknya di luar nunggu pandir atau jangan di sini. Kalau ada yang mandiri menyinggah apa haram hukumnya. Nah itu berhenti di masjid. Nah, kemudian tambahan di sini, orang yang berhadas besar nomor 1 dan 2 tiada diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain dengan tiada berhenti. Apabila mondar-mandir hukumnya haram. Mondar-mandir ya bolak-balik tadi. Kalau hadas besarnya itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi. Nah, di sini ada tambahannya. Kalau nya haid dan nifas, nanti ada tambahannya lagi. Nah, itu kalau orang berhadas besar, orang junub dan orang yang haid tadi. Nah, tapi kalau nya haid nanti ada tambahannya lagi. Jadi orang berhadas kecil dan berhadas besar. Kalau berhadas kecil tadi 4 yang diharamkan: sembahyang, tawaf, menyentuh Quran, mengangkat Quran. Tapi kalau berhadas besar tambahi lagi daripada 4. Berapa tambahannya? 3 lah. Nah, membaca Quran, berhenti di masjid, kemudian apa lagi tadi? Membaca Quran tadilah. Membaca Quran untuk mendaras, kemudian berhenti di masjid itu tambahannya bagi orang yang junub. Nah, kemudian nanti selanjutnya
kita bahas pada pertemuan berikutnya kalau hadas besarnya haid atau nifas nanti. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Allah ta'ala yarzuquna al-manna fi wal amal khalis lillahil karim wa yusri bi dzalika bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalbi nabi Muhammad ta'ala ila arwahi walidina masyayina ma'alimina zawil huquqina hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana alimna allazina yanfa'una wa zidna min nabiyina wa mahtamatan madan wa masalatal muqaddimatal mahna ila sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.